Siapa yang menguasai? Ya anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini. Nah, untuk itu yang menyiapkan pendidikannya adalah P&K, tapi yang menyiapkan manusianya adalah Departemen Kesehatan. Nah, jadi selain tadi cukup kadar proteinnya ya dalam makanan, kadar lemaknya, kadar karbohidrat. Nah, itu jangan lupa harus cukup juga yodium di dalam garamnya. Sebab kalau kekurangan yodium, maka IQ orang itu kan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Fajar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di studio pada pagi hari ini telah hadir bersama kami Bapak Profesor Dr. Suyudi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman. Pak Suyudi, baik semua. Alhamdulillah Pak Suyudi. Kalau melihat Pak Suyudi rasanya jadi sehat nih. Mesti dong. Harus Malu ya? kalau menteri kesehatan nggak sehat. Betul. Merakun. Iya, memalukan ya Pak ya. Iya. Pak Suyudi telah mempunyai konsep-konsep tentang kesehatan ya Pak ya. Tetapi mungkin ada baiknya diulaskan kembali begitu secara pendek. Kira-kira yang dimaksud dengan manusia Indonesia yang sehat itu yang bagaimana Pak? Ya. Saya kira manusia Indonesia yang sehat yaitulah manusia yang sehat baik fisik, mental, intelektual. Jadi kenapa harus demikian? Karena kita harus membuat manusia itu akan menjadi contoh manusia Indonesia yang akan kita harapkan. Ya, jadi manusia kita ini harus mampu nantinya menjadi sumber daya manusia Indonesia yang mampu akan melanjutkan pembangunan nasional. Karena itu tadi katakan bilang sehat fisik ya badannya harus gede. Contoh aja sekarang anak bayi itu atau bayi-bayi yang lahir umumnya 1,5 cm lebih panjang dibandingkan 20 tahun yang lalu. Oh, ya. Ini karena sudah kemajuan. Ya, anak SMP rata-rata itu 15 cm lebih panjang daripada 20 tahunnya. Lebih tinggi. Sehingga, ya. Jadi sekarang itu 165 itu sudah menjadi standar yang normal. Tapi kita ingin nanti itu harus lebih daripada itu. Dan ini bisa kita buat. Kita bisa persiapkan itu kalau kita dapat memberikan makanannya itu yang bergizi yang baik. Jadi makanan itu harus makanan yang baik dia dari sudut gizinya dan juga kebersihannya, ya toh, dan halal. Ya. Jadi biasanya kalau makanan tuh halal pasti bersih. Nggak makanan bersih belum tentu halal. Ya gitu. Kalau halal pasti bersih. Nah jadi kita harus bisa menyiapkan si anak ini sedemikian rupa sehingga, namun bukan hanya badannya aja nih yang kan, tapi intelektualnya. Nah, intelektualnya juga harus dia mampu mengikuti pendidikan yang akan didapatkannya. Makin lama kita kan akan hidup di dalam dunia industrialisasi yang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya begitu pesat. Nah, kita harus bisa menguasai itu. Siapa yang menguasai? Ya anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini. Nah, untuk itu yang menyiapkan pendidikannya adalah P&K, tapi yang menyiapkan manusianya adalah Departemen Kesehatan. Nah, jadi selain tadi cukup kadar proteinnya ya dalam makanan, kadar lemaknya, kadar karbohidrat. Nah, itu jangan lupa harus cukup juga yodium di dalam garamnya. Sebab kalau kekurangan yodium, maka IQ orang itu kan turun, hilang. Yodium ini adanya di mana Pak? Yodium itu sebetulnya di alam juga ada, tapi ada daerah-daerah yang yodiumnya itu tidak ada. Nah, kalau umpamanya saya mau makan gitu, mestinya dalam garam kita masukkan. Di garam itu ya Pak. Jadi yang paling mudah kalau adalah yodium itu masukkan dalam garam. Air juga bisa, air digunakan. Nah, jadi kalau kita kekurangan yodium, maka paling sedikit orang itu akan kehilangan IQ-nya itu 5 poin. Wah, ini ahli pendidik cocok nih 5 poin. Itu banyak sekali kalau sampai 5 poin. Ini kalau ibu menyusukan Pak ya.
itu yodium harus cukup Pak ya? Cukup. Nah karena itu pada ibu-ibu yang hamil kan kita kan memberikan juga kapsul. Iya. Kapsul. Nah ini. Tapi kalau kita memberikan kapsul pada ibu yang hamil saja itu kan terbatas. Karena mahal itu. Dan terus terang di Indonesia ini ada daerah di mana manusia Indonesianya itu, rakyatnya itu hidup di dalam daerah yang kekurangan yodium. Iya. Sehingga bisa endemis terjadi kekurangan yodium. Itu ada 30 juta penduduk kita yang di daerah endemis. Nah itu termasuk yang di pegunungan. Iya. Nah, karena itu kalau kekurangan yodiumnya terlalu tinggi, yang paling hebat akhirnya orang itu jadi cabul. Jadi kerdil ya. Nah itu IQ-nya itu bisa hilang 50 poin tuh. Oh iya. Iya. Nah, jadi sekarang diperhitungkan katanya di Indonesia yang karena kekurangan yodium itu ada sekitar 10 juta. Nah, tapi ini bisa diatasi Pak ya, insya Allah. Bisa diatasi, insya Allah. Kita kurangi terus. Nah, itu mulai 95 insya Allah kita akan membuat semua garam yang ada di pasar itu mengandung yodium. Nah, karena kalau nanti saudara Arif ya, Ramani lihat beli ke toko, kadang-kadang ada garam beryodium. Tapi kadang-kadang nggak ada tuh. Mungkin karena sudah rusaknya, itu cara pembuatannya kurang baik. Nah, itu kita ingin meningkatkan dengan Departemen Perindustrian untuk supaya kita diberikan kepada masyarakat cara membuat yodium yang baik, garam yang beryodium itu yang baik. Iya. Saya tadi bertanya soal ASI, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu ada dikatakan bahwa menyusui itu ada jenjang waktunya ya Pak, rentang waktunya. Itu yang paling baik itu 9 bulan atau 2 tahun yang paling bagus? Sekarang 2 tahun. Kalau kita 2 tahun masih ada, kita berikan aja. Oh. Jadi minimum itu 4 bulan pertama itu harus diberikan. Ya, karena itu sekarang kan bahkan di rumah sakit ada yang sebut rumah sakit sayang bayi. Jadi si bayi itu begitu lahir itu langsung di sebelah ibunya. Kalau dulu kan kalau mau dipisahkan, begitu waktunya netes baru diberikan. Sekarang ada di sebelahnya. Jadi banyak di rumah sakit yang sudah melakukan demikian, rumah sakit sayang bayi, ya, sayang bayi atau sayang ibu. Nah jadi jarang kedengaran si anak itu nangis. Kan begitu mau nangis kasihkan ngek-jel gitu. Gitu ya. Jadi kan sama ibunya maka dia akhirnya dia tidak nangis lagi. Tapi dengan cara ini mengurangi penyakit-penyakit mencret dan sebagainya yang terjadi pada si bayi. Jadi, nah ini kalau bisa adalah sampai 4 bulan itu diteruskan. Nah, maka salah satu usaha saya dari pemerintah nanti mengusahakan di kantor-kantor di mana ada ibu-ibu yang demikian disediakan tempat untuk menitipkan bayinya. Sehingga sambil bekerja dia itu masih bisa memberikan. Memberikan air susu ibunya, jadi nggak habis sama bapaknya gitu. Luar biasa Pak ya. Saya dengar ngek-jel ini Pak ya. Apa tidak salah Pak, anak itu tidak didisiplin? Sebab ada seorang ibu yang begini, anaknya menangis, terus dia lihat jam, oh belum waktunya saya memberikan air susu, biar dia nangis seperti apa, saya akan berikan tepat pada waktunya. Itu salah atau tidak? Nah jadi kalau dulu memang demikian, sekarang sudah berubah. Sudah berubah, tidak perlu dijamin lagi. Kasihkan saja. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Sebab itu adalah penting sekali ASI ini. Jadi selain untuk pertumbuhan si anak, juga mencegah terhadap penyakit-penyakit tertentu. Iya. Gitu. Nah, Bapak tadi cerita tentang konsep kesehatannya Pak ya. Ini secara struktur Pak ya. Kepada lembaga-lembaga apa konsep kesehatan ini secara operasional diserahkan dan dilaksanakan oleh siapa ini Pak? Ya, begini, jadi kalau lihat ya infrastruktur dari Departemen Kesehatan itu dari pusat terus ke provinsi ada, itu kepala kantor wilayah, kemudian nanti terus ada di kabupaten, bahkan di kecamatan juga ada. Nah di kecamatan itu bisa sampai akhirnya yang ada adalah puskesmas. Jadi jalurnya itu mulai dari pusat sampai di kecamatan itu ada jajaran kesehatan. Bahkan sekarang kita juga yang ada disebut posyandu. Posyandu sebetulnya bukan dari jajaran kesehatan. Posyandu itu adalah dibangun oleh masyarakat setempat. Yang menjadi kader-kadernya adalah ibu-ibu setempat. Namun yang memberikan petunjuk
pelatihan apa yang harus dilakukan adalah tenaga-tenaga dari puskesmas yang ada. Iya. Jadi dengan adanya posyandu itu akhirnya mereka bisa membantu si ibu dan bagaimana caranya merawat bayi yang baik. Iya. Sehingga kan ada hari ini waktu untuk ditimbang. Nah, cara memberikan gizi yang baik. Gizi dengan memanfaatkan bahan makanan yang ada di sana. Sehingga cukup proteinnya, cukup dan sebagainya. Nah itulah. Nah, juga memberikan cara kebersihan. Ikut bahkan dalam imunisasi si ibu-ibu itu. Yeah. Nah, jadi kalau kita lihat sesudah kita membangun ini 25 tahun, taraf yang kita capai sekarang itu adalah bantuan dari masyarakat. Itu besar sekali. Yeah. Tapi kesadaran masyarakat Pak ya membuat rumah sakit, mohon maaf ini, saya senang sekali melihat rumah sakit yang begitu menjamur dan banyak di kota besar ya di Jakarta atau di kota-kota besar lah gitu. Tapi kadangkala pernah juga saya membaca adanya kekecewaan gitu Pak. Ya. Kelihatannya arahnya ini betul-betul pelayanan kesehatan atau mencari uang gitu. Sampai ada yang tarifnya luar biasa mahalnya. Saya kira memang ini sebetulnya kita sudah mengantisipasi gitu ya. Ada ketentuan dari Departemen Kesehatan bahwa semua rumah sakit swasta sudah tentu kita harapkan dia itu bisa hidup, jangan rugi gitu. Harus menyiapkan 25% daripada tempat tidurnya bagi orang yang miskin, orang tidak mampu, yaitu 25% itu dalam bentuk untuk kelas 3 yang tarif kelas 3 itu ditentukan oleh Dinas Kesehatan setempat bersama pemerintah. Misalnya kalau ada di Kabupaten Bandung, ya Kabupaten Bandung itu dengan dokter wilayah itu yang menentukannya. Ya, nah itulah. Nah, sedangkan kalau kelas 1, 2 itu bisa dia sendiri. Nah, ini ya yang kita makanya. Namun memang orang bisa mengerti, bangsa tukang ojek melihat mau masuk ke Pondok Indah, ya takut juga begitu masuk udah disemprot satpam. Gitu. Nah, gitu takut. Nah, jadi kita sedang berusaha dalam bentuk lain, misalnya dia itu membina rumah sakit yang dekat dengan anggaran biaya dari dia gitu ya. Itu juga usahakan demikian. Saya begini, kita memang menggalakkan untuk swasta atau masyarakat dunia industri ikut membantu menanamkan uangnya di dalam bidang kesehatan. Jadi tentu dia jangan rugi, ya, karena pemerintah sendiri tidak mampu untuk terus membangun rumah sakit yang ada. Kita lebih menggalakkan adalah membangun rumah sakit termasuk puskesmas untuk di daerah. Sebab kita ingin meningkatkan pemerataan pelayanan kepada masyarakat ini. Jadi kalau sebelum kita mulai PJP pertama, itu paling tinggi cuma 20% dari masyarakat kita dapat kita jangkau dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, sekarang dengan cara ini masih ada 40% yang belum terjangkau. Nah, maka pada Repelita 6 kita mulai ini adalah meningkatkan jangkauan kita pemerataan. Selain itu sudah tentu harus meningkatkan mutu yang sudah kita terdapat yaitu dimiliki di kota-kota yang besar ini. Nah, jadi kayak itu dana yang dari masyarakat ya untuk di kota yang besar ya silahkan. Tapi kita ikut mengatur, jangan lupa bahwa ada misi adalah untuk memberikan kegiatan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Ini menggembirakan sekali.